Puspom TNI Angkatan Darat menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari dua sejoli yang melibatkan 3 anggota TNI di kawasan Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Trio TNI yang menjadi tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari sejoli di kawasan Nagrek, Bandung, Jawa Barat. 3 oknum TNI tersangka tabrak lari yakni Kolonel P, Kopda A, dan Koptu DA dihadirkan di lokasi bersama seorang saksi kunci. Puspom AD juga menghadirkan kendaraan replika dengan plat nomor asli milik pelaku dan sepeda motor korban, serta 2 manekin memerankan Handi dan Salsa. Setidaknya ada 5 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini. Adegan pertama, trio oknum TNI penabrak korban dan turun dari kendaraan. Adegan kedua, korban diangkat ke pinggir jalan. Adegan ketiga, korban Salsabila ditarik dari kolong mobil dan dibawa ke pinggir jalan hingga dimasukkan ke dalam mobil melalui pintu tengah oleh tersangka 1 dan 2. Adegan keempat, korban laki-laki dimasukkan ke bagian belakang mobil oleh tersangka 1 dan 3 bersama saksi. Adegan kelima, tersangka pergi dan membawa korban. Saksi yang turut serta dalam rekonstruksi menyebutkan rekonstruksi yang dilakukan sesuai dengan kejadian pada 8 Desember 2021 lalu. Bapak dengan korban nggak terlalu jauh ya? Dekat, Pak? Enggak, saya lagi muat pasir, lagi muat semen di sana. Dan dengan benturan lalu ke sini nggak ada yang hampir, bayar saya yang tanya supir, kenapa bang? Jadi budaknya kejadian nanti begitu budak. Jadi posisi korban pada saat itu lagi di mana, Pak? Di kolong mobil di jalan satu. Dua-duanya di kolong mobil apa? Enggak, yang perempuan doang yang di mobil. Anak saya yang bawa mobil. mah. Kalau yang laki-laki mah di bawah jalan, di tengah jalan. Bang, ini Pak udah selesai kan adegan itu sesuai nggak sama kejadian kemarin? Ya pasti seperti itu, udah saya yang lihat saya. Sementara itu, orang tua Salsabila mengaku lega setelah melihat trio oknum TNI yang telah membuang anaknya. Ia berharap oknum TNI yang menabrak dan membuang anaknya di Sungai Serayu dihukum maksimal. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Rekonstruksi tabrak lari Nagrek juga digelar di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Rekonstruksi digelar di atas jembatan Sungai Tajum atau disebut Jembatan Manggantirawalo. Di lokasi ini ketiga pelaku membuang Handi dan Salsabila. Rekonstruksi dimulai pukul 14:06 waktu Indonesia Barat. Selama rekonstruksi, ruas jalan dari kedua arah ditutup dan dijaga ketat oleh aparat gabungan dari TNI Polri. Rekonstruksi digelar selama kurang lebih 20 menit. Alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik kegiatan rekonstruksi. Kemudian ditindaklanjuti nanti untuk di tempat yang lain berdasarkan keterangan. Sementara itu yang bisa kami sampaikan karena memang secara rinci ada pihak-pihak yang berwenang yang menyampaikan, terutama untuk kegiatan ataupun teknis terkait adegan yang dilakukan. Setelah rekonstruksi selesai, tim Puspom AD meninggalkan lokasi sekitar pukul 14:26 waktu Indonesia Barat dan melanjutkan ke lokasi berikutnya. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi rekonstruksi, sudah ada rekan Saladin Ayubi di Jembatan Manggantirawalo, Banyumas. Selamat sore, Saladin. Apakah rekonstruksi sudah selesai dan berapa adegan yang diperagakan? Selamat sore, Gilsa dan pemirsa. Baru saja rekonstruksi sudah dilakukan oleh Pusat POM TNI Angkatan Darat di Jembatan Rawalo atau yang biasa disebut dengan Jembatan Mangati yang dialiri Sungai Tajum. Dalam rekonstruksi ini 3 pelaku atau 3 tersangka dari oknum TNI dihadirkan dan beberapa adegan sudah dilakukan. Dan kita lihat di sebelah sana rekonstruksi tadi dilakukan di jembatan sebelah sisi barat, di mana korban dibuang satu persatu. Yang pertama yaitu dari korban perempuan Salsabila dan diikuti oleh korban kedua yaitu yang laki-laki, dan setelah dibuang dari di sebelah barat di jembatan Sungai Tajum atau di jembatan Mangati ini, selanjutnya korban terbawa arus. Ketika itu arus sungai cukup deras dan ditemukan korban sekitar kurang lebih 1 kilo dari lokasi pembuangan di Sungai Tajum ini.
Demikian, Wilson. Baik, Saladin, bagaimana peran dari ketiga tersangka anggota TNI ini? Apakah mereka berbagi peran? Ada satu yang membuang, lalu ada satu yang mengamankan mobil dan juga situasi, atau seperti apa? Ya, terus terang saja rekonstruksi ini rekonstruksi terbatas. Jadi kami dari pihak pers tidak bisa mendekat ke area rekonstruksi karena dalam rekonstruksi ini kita cukup jauh. Jadi beberapa adegan sangat tertutup dan dari pihak TNI Angkatan Darat melalui Komandan Kodim 0710 Banyumas juga tidak bisa memberikan keterangan berapa adegan atau peran siapa saja yang terlibat langsung dalam adegan pembuangan kedua korban tabrak lari di nagrek tersebut. Lalu berapa lama tadi proses rekonstruksi dilakukan di lokasi ini dan rencananya apakah akan ada rekonstruksi lanjutan di lokasi lain? Ya, dari keterangan tadi sempat kami berbincang-bincang dengan beberapa anggota bahwa rekonstruksi ini tadinya semula sebelum kedua korban tabrak lari nagrek ini dibuang di lokasi jembatan Limangati ini, ketika tersangka sebelumnya sudah mempunyai niat akan dibuang di jembatan yang sekitar kurang lebih 3 kilo dari sini. Namun karena posisi ramai, langsung dibuang di tempat ini. Jadi dalam kurun sekitar sekitar 30 menit, pembuangan akhirnya dilakukan di sini. Dan rekonstruksi sendiri berlangsung kurang lebih hanya sekitar 15 menit. Demikian, Wilson. Baik, terima kasih Saladin Ayyubi dari Banyumas atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.